bisa hadapi lewati cuci darah seminggu 2 kali. Saya renungin, ini gak gampang. Dari orang public figure yang benar-benar akhirnya harus rumah sakit, bagaimana dia bisa lewati, bahkan dia bisa dengan ucapan syukur, bahkan bisa katakan, ya udah jalani aja. Saya percaya ketika dia bicara jalani aja, itu kalau tanpa kuasa Yesus gak mungkin, benar gak pokok? Gak mungkin lah, gak mungkin. Tapi dia bisa lewati semuanya ini berapa tahun ya Pak Pokok ya? 3 tahun. Senin, Kamis cuci darah. Di rumah sakit berapa jam? 4 jam, Senin Kamis. Nah Bapak Ibu, ini kakaknya Pak Konrad Subed. Senin Kamis 3 jam, belum 4 jam, belum perjalanan, ya bisa kata 5 jam. Harus cuci darah rutin. Kalau saya tanya sampai kapan? Seumur hidup. Bapak Ibu, tapi kok bisa lewat? Saya tahu benar, Bapak Ibu suka dengar Pak Oke Supir khotbah. Dan firman yang ditaburkan itu bukan hanya untuk jemaat. Saat ini Pak Oke sedang menjalankan, menghidupkan firman yang berapa tahun yang lalu dia naik ke mimbar. Gak pernah berubah. Maka dia kata kemenangan yang mengalahkan dunia. Gak usah ngomong dunia lah. Ngomong kehidupan kita sendiri. Bagaimana kemenangan kita miliki untuk mengalahkan masalah keluarga kita. Bagaimana kita miliki kemenangan masalah perusahaan kita. Bagaimana kita miliki kemenangan masalah jodoh kita. Masalah penyakit kita. Bahkan karakter kita sendiri. Gimana supaya bisa mendapatkan kemenangan? Nah, berapa hal yang saya belajar hari ini tentang kemenangan yang Yesus berikan. Yang pertama Bapak Ibu, kemenangan kenapa Yesus menang mengalahkan dunia. Yang pertama saudara, lihat Yesaya 53 ayat 3 dan 7. Ini ayat Paskah Bapak Ibu. Tapi nanti kita lihat rahasia kemenangan ini. Yesaya 53 ayat 3 sampai dan 7. 1, 2, 3. Kita baca sama-sama. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Lanjut ayat 4-nya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Terus lanjut. Tetapi dia tertekan oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang datang keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Tunggu, saya mau Bapak Ibu baca. Karena ini ayat supaya kita tahu. Saya tahu Bapak Ibu udah tahu ini ayat. Tapi hari ini hari Paskah spesialnya. Supaya saudara, kalau saudara berterima kasih, kan saudara berterima kasih untuk apa? Saudara berterima kasih karena hari ini utang saudara dibayar. Gak mungkin saudara gak akan hormat orang itu. Pasal gini, aduh terima kasih, utang saya 10 miliar dilunasi. Gak mungkin saudara ngomongin, makasih ya. Gak mungkin, amin. Pasti saudara bersyukur. Bahkan mungkin akan nunduk ketika saudara harus masuk penjara karena hutang, karena belum dibayar. Tiba-tiba ada orang gak kenal saudara, yang bukan saudara, bukan keluarga, bukan teman. Terus tiba-tiba bilang begini, ini uang hutangmu udah lunas, saya bayar, kamu gak usah penjara. Gak mungkin saudara gak langsung cium orang. Gak mungkin saudara gak peluk, gak mungkin. Pasti ada sikap. Nah oleh sebab itu hari ini saya rindu supaya kita ingat nih, Bapak Ibu mas saya punya utang dan utangnya sudah dilunasi. Nah apa yang kita baca? Lihat lagi ayat 6-nya. Ayat 6-nya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Wow! Bukan buat Tuhan Yesus. Nggak ada tuh kata-kata, Viva, kamu lihat ini. Ini gara-gara kamu, dilihatin kamu nih. Nggak ada di kayak salib, dia langsung bersungut-sungut. Ini gara-gara dosanya Pak Henry nih. Gara-gara
nubuatan. Dan Bapak Ibu lihat bukti daripada perjanjian baru, bukti perjalanan Yesus kayu salib. Apa yang dikatakan Yesaya ini terjadi, benar gak Bapak? Apa yang diomongkan setiap kata terjadi Bapak Ibu, terjadi. Mulutnya nggak terbuka untuk ngoceh, untuk ngomel, untuk komplain, untuk marah, enggak. Dia hanya diam. Bahkan yang keluar dari mulutnya cuma kata, sudah selesai. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Sekalipun sesuatu yang paling menyedihkan, ketika dekatan Eli, Elilah masa datang. Ditinggalkan Bapa yang dia cintai. Kenapa ditinggalkan? Karena dosa Bapak Ibu. Dan itu gak gampang. Nah hari ini kita lihat kemenangan apa yang kerajaan Allah miliki. Sampai temanya Pak Konrad katakan, ambil tema kemenangan yang mengangkat dia. Yang pertama Bapak Ibu, janji ini digenapi. Untuk menepati janji gak mudah Bapak Ibu. Iya kalau dia punya utang. Punya utang aja susah. Saya juga punya utang dosa saya. Itu sekarang gak gampang. Saya udah bilang saya janji Desember saya bayar Bapak Ibu. Gak punya pekerjaan delay. Bagaimana mau bayar? Gak ada pembayaran. Pembayaran delay. Saya bisa ngomong pembayarannya begini. Orang marah. Ya pendeta penipu. Dan itu seringkali membuat saya, Tuhan, saya nggak mau jadi batu sandungan, tapi ini Tuhan, saya pengen on time, saya pengen tepat waktu, saya pengen janjinya, tapi situasinya kayak begini. Apalagi waktu banyak orang yang belum nikah. Nah ini Yesus nggak ngutang, enggak, tapi dia punya janji. Nubuatan Yesaya, dia punya janji. Dia dihina dan dihindari orang. Saudara kasih nama Tuhan Yesus. Hari ini tepuk semua buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Janji itu digenapi. Janji ini bukti. Gak cuma mati hari Jumat. Dia selesaikan tuntas tanpa sungut-sungut. Bahkan dia buktikan dia bangkit. Dia buktikan dia Tuhan. Dia gak cuma manusia. Dia buktikan janji. Aku ini Tuhan. Saya tadi malam ketika dengar khotbah Paskah, benar. Kita semua punya tanggal kematian. Di kuburan ditulis tanggal lahir dan tanggal kematian. Apakah ada tulisan yang ketiga, tanggal kebangkitan? Ada enggak? Saya belum pernah lihat di kuburan orang berani tulis tanggal lahir, tanggal kematian. Yes, itu ada. Tapi ketika tanggal kebangkitan, Yesus tulis 3 hari aku bangkit. Dia tulis, saya boleh mati tapi nanti 3 hari aku bangkit. Tepuk tangan buat Tuhan. Bukankah dia Tuhan? Ini membuat saya pede Bapak Ibu. Walaupun saya bukan dari orang Kristen, saya dan Pak Henry, walaupun sulit buat kami berdua menerangkan siapa Yesus. Bagi orang-orang yang tidak mengerti, saudara, anugerah favor of God ada pada Bapak Ibu, sehingga saudara mengerti bahwa Yesus yang saya sembah Tuhan, tapi di luar gak bisa ngerti. Tapi ini bukti yang membuat kami berdua bersyukur kami boleh mengenal Yesus yang adalah Tuhan, karena dia punya tanggal kebangkitan. Amin. Gak ada manusia, nabi hebat pun mereka punya tanggal kematian. Tapi mereka nggak ada yang bilang saya bangkit besok. Cuma Yesus. Tepuk tangan buat dia. Ini bukti dia sudah mengalahkannya. 1, janjinya ditepati. Tadi malam saya dengar juga khotbah seorang hamba Tuhan juga. Benar. Kenapa dia berjanji? Karena Bapak Ibu ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, itu sebabnya membuat dia Tuhan kita, karena mereka berbuat dosa, karena saudara dan saya berbuat dosa. Itu sebabnya Yesus memberikan janji di dalam Yesus, di dalam Yesaya. Itu sebabnya. Nah sekarang kita lihat, ketika dia menepati janji, Bapak Ibu pikir ini bukan membuat, Bapak Ibu tahu kan musuh kita kalang kabut. Ini membuat iblis
selesai dan Yesus bangkit, itu kalang kabut kerajaannya. Kerajaan iblis kalang kabut. Wah, kita lihat bilang rupanya benar digenapi. Bukan cuma dongeng, bukan cuma nakut-nakutin, tapi bener loh. Yesus mau mati buat sahabatnya sebagaimana lakukan. Dan yang kedua, apa yang membuat Yesus menang? Saudara, siapa yang berapa hari ini perhatikan kehidupan Yesus selama Yesus hidup sebelum Kristus? Coba saudara cek lagi, apakah kehidupan Yesus selama Yesus hidup sebagai manusia dengan apa yang dia khotbahkan sama atau tidak? Gak gampang. Saya selalu bilang, ketika di atas mimbar, Tuhan jadikan saya pedang bermata dua. Bahkan ketika saya berkhotbah tentang iman berapa bulan yang lalu, ketika saya berkhotbah tentang Elia, Sungai Kerit di tempat ini juga, ketika saya berkhotbah tentang Musa, bagaimana? Saudara, kami mengalami bukan seperti yang dialami Elia. Kami tidak mengalami separahnya seperti yang dialami Musa, enggak mengalami. Tetapi buat saya dan suami dan anak-anak dan pekerjaan saya, itu benar-benar kami harus menghidupkan firman yang kami khotbahkan. Firman yang kami khotbahkan bagaimana imannya Musa, bagaimana Elia, Sungai Kerit bisa memberkati, janda di Sarfat bisa memberkati. Itu kami ulang-ulang. Sepertinya Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saya nggak lakukan itu, semua ketawa. Bisanya cuma teori, cuma bisa naik mimbar khotbah. Sekarang ada masalah, sanggup nggak melakukan seperti firman Tuhan? Bapak Ibu, di luar banyak yang nonton kita, mungkin pembantu kita, mungkin anak-anak kita, mungkin orang tua kita, mungkin sahabat kita, mungkin karyawan kita. Mereka nonton orang Kristen hari Minggu ke gereja, apalagi naik mimbar, apalagi memuji menyembah, apalagi mengajak umatnya, ayo melekat. Tapi ketika ada masalah, sanggupkah dia menepati sepertinya? Nah, kita lihat Yesus, bagaimana Yesus mengajar kata-kata bahagia. Bapak Ibu ingat Matius 5, waktu saya ke Israel, saya duduk di situ menikmati. Oh ini tuh Yesus khotbah tentang kebahagiaan. Dan kebahagiaan ucapan bahagia Matius 5 ayat 1-12. Yang pertama saya ambil ayat 3-nya. Waktu Yesus katakan bahwa Yesus semakin kita miskin di hadapan Allah, maka lihat kebesaran Allah ya. Waktu kita katakan kita miskin, berbagai orang. Saudara, saya renungkan kenapa ya miskin. Oh ini bukti bahwa kita nggak bisa apa-apa. Yesus tahu dia nggak bisa apa-apa, dia harus lewati apa yang saudara saya lakukan. Bahkan di Taman Getsemani dia benar-benar miskin, dia dapat bapak-bapak. Kalau boleh colok ini lewat, aku nggak sanggup secara manusia. Tapi saat itu ketika dia benar-benar sampai kayak darah, dia tidur di batu-batu, Bapak Ibu, itu tempat favorit doa saya di Israel. Kemarin tadi saya bilang Pak Henry, ini libur lebaran antara dua, kita kemana ya? Jangan mentok-mentok ke Bandung atau ke Jepang atau mau ke Israel. Kebetulan kami punya visa 1 tahun berdua. Jadi anytime ke Israel kami bisa berangkat. Nah, saya udah bilang, kita aja mah. Hanya pengen apa? Pengen doa di Taman Getsemani. Saya pengen duduk sebagai Yesus di batu di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itu dia benar-benar miskin, dia dapat apa? Dia nggak bisa apa-apa. Dan benar nih, ketika dia benar-benar mengatakan bahwa dia miskin, lihat apa yang Tuhan lakukan. Bahkan ketika di ayat 4 dikatakan berduka cita. Ini ajaran Yesus. Ini dia menang dari semua. Ini karakter Yesus. Jadi waktu dia hidup, dia menang dari karakter. Saudara, boleh jadi pengkhotbah. Saya bersyukur. Kemarin waktu guru saya meninggal, saya juga gak pernah tahu kalau mereka sudah siapkan. Saya gak tahu Bapak Ibu. Suatu piagam buat saya sebagai pendeta yang diresmikan oleh ketua PGI. Saya gak tahu kalau jubah dibikinkan buat saya.
Saya nggak tahu kalau semuanya itu sudah tanda tangan, saya nggak tahu. Yang cuma saya tahu pesan daripada guru saya 93 tahun yang saya belajar Alkitab 27 tahun, dia bilang begini sebelum dia pikun saya. Kalau saya meninggal, saya mau khotbah yang khotbah di atas mimbar. Ini pendeta besar buat saya. Dia ngajar di mana-mana. Jadi waktu kami datang, banyak pendeta-pendeta yang lain, banyak ketua PGI pun hadir di situ. Hadir Bapak Ibu. Dan saya naik mimbar. Naik mimbar saya minder karena semua pakai jubah. Saya sampai bilang, saya pakai baju apa? Kalau di PGI nggak apa-apa pakai baju kayak begini. Tapi kalau di gereja ini untuk naik mimbar harus pakai jubah. Dan saya tahu saya nggak pernah diresmikan, dilantik. Gak taunya sekretarisnya gereja itu, karena dia ketua sinode waktu itu, tiba pakai jubah. Ya, pakai jubah, udah pakai tanggal kami. Saudara, di situ ada ketua PGI, saya pakai jubah. Selesai turun, karena dalam keadaan luka saya juga nggak mau nanya. Gak taunya di mimbar bilang, anaknya bilang, tante sudah disiapkan semua oleh papa, mama semua udah siapkan. Dan aku dia datang ke kantor saya. Ini sertifikatnya, ini sertifikat kependetaan PGI. Bahkan di Bang Mufida pakai kolor semua. Saya tahu suami saya enggak. Ini semua udah diberikan. Bapak Ibu saya kasih nama Tuhan Yesus. Di sini saya melihat ketika saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang pilihan, ini dunia lihat. Dunia gak cuma lihat jabatan kita, dunia gak lihat kemampuan kita, dunia mau lihat ini karakter Kristus ada enggak? Hanya itu yang kita lihat. Dan Yesus buktikan ayat 4, ketika kamu berduka cita, malah akan hibur. Dan benar, ini kehidupan Yesus. Dia sedih, malaikat datang beri kekuatan, dihibur. Bahkan ayat 5 boleh dipasang lagi, Matius 5 ayat 5-nya. Dengan lemah lembut, saya belajar sebelum Yesus mati di kayu salib, ini semua khotbah Yesus tentang kebahagiaan itu dipraktekkan loh Bapak Ibu. Lemah lembut, maka akibatnya saudara lihat, kamu akan memiliki bumi. Benar. Petrus gak sanggup, dia ambil pedang jepret. Yesus dengan lemah lembut. Bahkan Yesus bilang, kalau saya mau, saya tidak panggil malaikat, benar gak? Saya tidak panggil malaikat mengalahkan ini pasukan. Tapi bukan. Bahkan dikatakan lagi khotbah Yesus, saya belajar saudara dan saya, siapa di sini yang tidak tahu kalau saudara orang Kristen? Atau adakah di tempat ini yang Kristennya diam-diam? Orang nggak tahu. Pak Henry dulu, tapi orang tahu sekarang. Buka YouTube Muhammad Henry keluar. Nah semakin orang tahu kita orang Kristen, orang mau lihat karakter Kristus. Dan dikatakan ketika engkau lapar dan haus ayat 6-nya akan kebenaran. Ya, maka di situ saya melihat Yesus selama dia hidup, dia lapar sama haus ayat 6-nya. Dia haus, dia lapar, dia maunya ke rumah ibadah, dia maunya doa. Bahkan ketika dia menghadapi penderitaan pun, dia bilang, aduh 1 jam aja, masa kalian nggak mau? 1 jam saja, 1 jam saja temenin aku. Saking hausnya, dia tahu sebentar lagi dia akan hadapi pencobaan. Dia akan ada di salib yang Bapak Ibu miliki. Dia akan ambil alih. Makanya dia bilang, dia juga saya belajar saudara. Iya, Yesus dengan dia bawa Petrus, dia bawa 3 orang itu kan bukti bahwa gak gampang dihadapi. Dia perlu teman. Maka dia bilang, ayo 1 jam aja. Dan di sini saya lihat lagi. Murah hati. Wow. Lihat orang buta dia gak tega disembuhin. Lihat orang bukan untuk namanya dipuji, tapi memang benar apa kata yang diajarkan Yesus. Orang murah hati mendapat kemurahan. Lihat orang lumpuh dia gak tega. Lihat umatnya kumpul gak ada makanan, dia traktir makan. Dia traktir 5.000 dia traktir loh. Semuanya ayo makan, gak usah bayar. Nih, semua harus kenyang. Kita udah ngeliat orang gak punya duit, gak punya makan, gak punya
kemana dia pergi, dia terima pujian. Bahkan ayat 8-nya, suci hatinya, dia tulus, dia siap ikut saya. Dan terbukti ketika dia di Kaisar sudah selesai. Lihat, Allah menampakkan tabir kepecah, tabir kebelahan. Bukti Allah hadir, bukti dia dipedulikan Bapa di surga. Ini bukti. Bahkan dikatakan, Bapak Ibu bisa belajar dari Yesus. Di mana ada kita, ini karakter yang harus kita miliki. Ayo bawa damai, bawa damai Allah. Sekalipun harus dicela, dianiaya ayat 10-nya. Tapi lihat, dia Tuhan, dia Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab pendalam, karena mereka punya kerajaan surga. Yesus milik kerajaan Allah. Dia dianiaya, tapi firman yang katakan berbahagia. Saudara, kata-kata bahagia ini yang tadi malam ketika saya menyiapkan khotbah buat hari ini, saya bilang inilah bukti kemenangan Yesus. Karakter kita masih hidup, amin. Masih ada peperangan karakter depan kita. Saudara, kita harus menang dari karakter. Karena dunia saat ini sedang menilai apakah saudara nilai A, B, C atau jeblok karakter. Orang boleh gosip, orang boleh fitnah, orang boleh apapun. Tapi ketika kita punya karakter, Yesus dihina kurang apa lagi, Yesus dipermalukan, Yesus dikatakan, tapi karakternya sampai di Yesus. Orang terbengong-bengong melihat dia. Berikut saudara, apa akibatnya ketika kita menang? Apa akibatnya kemenangan Yesus di kayu salib buat saya? Karena ini harus ada dampak di dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Dia sudah menang dengan karakter ketika dia jadi manusia. Dia sudah menang akan janjinya. Dia menang, nggak bisa diejek lagi, nggak bisa dibilang mama. Katanya kamu dulu waktu ada dan Hawa berbuat dosa, engkau mau janji mau terus. Dia sudah selesaikan. Bahkan apapun dunia lakukan, karakter Allah tetap ada pada Yesus. Dan ini dampaknya buat Bapak Ibu dan saya hari ini. Pasca ini Bapak Ibu, saya bingung kalau gereja kosong, saya bingung. Tadi pagi-pagi kami dari puncak kumpul keluarga tadi malam, pengennya di sana kumpul sama ibu saya, kakak adik saya. Tapi saya bilang pengen dibangun pagi jam 5 kita harus berangkat dari puncak. Jam 9 kita khotbah. Siapa yang gak pengen libur panjang? Saudara, tapi ini bukti bahwa kemenangan yang Tuhan berikan ini, Bapak Ibu harus benar gak ada masalah saudara dengar di rumah. Beda, tapi ketika saudara ada di gereja beda. Saya juga bisa aja khotbah pakai Zoom, beda. Hadirat Tuhan kenceng. Amin. Tepuk tangan buat yang hadir. Saudara akan percaya, akan merasakan kuasa. Nah sekarang kita lihat apa dampaknya kemenangan Yesus. 2 Korintus 4 ayat 7-nya. Ini dampak Yesus bangkit. Dampak ketika kuburnya kosong Bapak Ibu. Ayat 7 baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu apa? Berasal apa? Berasal apa? Dari Allah, bukan dari diri saya, bukan dari dirinya Pak Oke, bukan dari dirinya Omes, bukan. Kalau Bapak Ibu bisa lewati masalah pencobaan, masalah penghinaan, masalah difitnah, masalah keuangan, masalah itu bukan karena kita kuat, bukan. Tapi karena saya sebagai pengusaha, saya katakan gak gampang jadi pengusaha sama hamba Tuhan. Tapi guru saya bilang kamu dipilih dengan cara yang berbeda. Pendeta lain 100%, kamu dipilih pengusaha dan pendeta. Dan ini bukti kamu pendeta. Dan ini bukti kamu pengusaha. Rupanya tabrakan terus, saudara, tantangan yang gak berhenti. Tapi saudara, kalau saya bisa lewat
97 sampai hari ini. Cuma beda setahun sama pekerjaan saya. Dua-duanya air mata Bapak Ibu. Tantangannya banyak. Tapi lihat, kalau saya bisa berdiri, kalau hari ini Pak Hendy bisa terima Yesus, anak saya bisa melayani Tuhan. Karena apa? Kekuatan yang kami terima, yang melimpah-limpah itu datang dari Yesus. Tepuk tangan. Datang dari Yesus, ini bukti dia menang. Kalau Yesus nggak menang hari ini, boro-boro saya bisa kuat. Dia nabi seperti yang lain. Tapi karena dia menang, sudah saya kuat. Dan lihat ayat 9-nya, ayat 8-nya. Dalam segala hal, ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas. Ini dunia, ini keadaan dunia. Gak pikir bahwa kalau saya berdoa semuanya beres, semua masalah tersingkir, semua pencobaan tersingkir. Kata siapa? Ketika kita melayani Tuhan, saudara-saudara hidup di dunia yang bisa diinjak saat ini. Saudara pun bisa terbang, saudara alami hal ini. Dalam segala hal kami ditindas, ayat 8, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami diempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata.